Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nur Qasim dari Prodi MPI semester 1. Saya akan menjelaskan tentang filsafat umum, mulai dari apa itu filsafat, objek filsafat, dan juga cabang-cabang filsafat. Berpikir adalah aktivitas mental yang dilakukan oleh setiap individu, setiap orang dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Terlibat dalam berpikir bisa sangat sederhana, seperti membuat keputusan sehari-hari, hingga lebih kompleks seperti merenungkan masalah hidup. Sedangkan berfilsafat ini adalah bentuk berpikir yang lebih mendalam dan sistematis. Filsafat melibatkan refleksi kritis tentang pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai eksistensi, nilai, pengetahuan, dan realitas. Apa sih filsafat itu? Berfilsafat pada dasarnya adalah berpikir namun dengan tingkat kedalaman dan analisis yang sangat tinggi. Dengan kata lain, berfilsafat adalah sebuah bentuk spesifik dari berpikir. Filsafat adalah disiplin ilmu mempelajari pertanyaan-pertanyaan berdasarkan mengenai eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pemikiran, dan bahasa. Dalam berfilsafat, orang berusaha untuk memahami dan menjelaskan bagaimana aspek realita dan pengalaman manusia dengan menggunakan pikiran kritis. Dan apa saja objek filsafat? Objek filsafat ada dua. Yang pertama material dan yang kedua adalah formal. Dalam hal material, beda-beda yang memiliki wujud fisik dan dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ini mencakup segala sesuatu yang terlihat, dapat diraba dan dimiliki massa serta volume. Sedangkan formal untuk umumnya merujuk pada pendekatan sistematis dalam mempelajari dan menganalisis pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Cabang-cabang filsafat. Cabang filsafat memiliki 4. Yang pertama metafisika, yang kedua epistemologi, yang ketiga logika, dan keempat estetika. Yang pertama, metafisika. Metafisika ialah mempelajari tentang hakikat realitas, termasuk pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan objek, ruang, waktu, dan perubahan. Cabang filsafat yang mempelajari sifat dasar realistis dan eksistensi. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi ini fokus pada studi tentang pengetahuan dan percaya. Ini mencakup pertanyaan tentang apa yang dapat kita ketahui, bagaimana kita mengetahui sesuatu, dan apa batasan pengetahuan. Yang ketiga, logika. Logika mempelajari tentang aturan dan prinsip validitas argumen untuk mencakup analisis struktur argumen dan penalaran. Yang keempat, estetika. Estetika ini fokus pada studi tentang keindahan, seni, dan pengalaman estetis. Ini mencakup pertanyaan tentang apa yang dianggap sebagai seni atau keindahan. Baik, saya akan menjelaskan ilmu filsafat dan juga agama. Ilmu adalah usaha sistematis untuk memahami fenomena alam dan kehidupan melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Sedangkan filsafat adalah studi tentang pertanyaan mendasar mengenai eksistensi, pengetahuan, nilai estetika, dan realitas. Sedangkan agama adalah sistematis kepercayaan dan praktik yang berkaitan dengan hal sakral dan spiritual. Tokoh-tokoh Yunani kuno. Yang pertama ada Thales, kedua ada Anaximander, ketiga ada Fernanides, keempat ada Zeno, kelima ada Pythagoras, keenam ada Herakleus, ketujuh ada Empedokles, kedelapan ada Anaxagoras, ke-9 ada Demokritus,
ke-10 ada Socrates, ke-11 ada Plato, dan ke-12 ada Aristoteles. Setiap tokoh filsafat Yunani kuno, mereka memiliki pemikiran mereka masing-masing. Contohnya Thales. Thales berusaha menjelaskan bahwa bagaimana fenomena dan objek alam tidak dikendalikan oleh dewa dan dewi. Adapun filsafat klasik, ya ada beberapa tokoh yaitu Zeno dari Citium dan Epicurus dan juga Demokritos. Pemikiran filsafat Yunani klasik seperti Zeno, ia berpikiran pendiri Stoikisme yang mengajarkan hidup sesuai alam dan kebajikan kebahagiaan datang melalui pengendalian diri dan penerimaan terhadap takdir. Sedangkan Epicurus, dia berpikiran mengajarkan hedonisme rasional dengan fokus pada pencapaian kebahagiaan melalui kesenangan yang tidak berlebihan dan penghindaran rasa sakit serta ketakutan akan dewa. Adapun filsafat abad pertengahan seperti Agustinus, Thomas Aquinas, dan Anselmus dari Canterbury. Adapun Agustinus, pemikiran pada abad pertengahan, ia menggabungkan filsafat Yunani Plato dengan ajaran Kristen, memahami Tuhan sebagai pusat dari segala realitas, menekankan pentingnya wahyu dalam memperoleh pengetahuan. Sedangkan Thomas Aquinas berpendapat bahwa mencoba menyatukan filsafat Aristoteles dengan ajaran Kristen, berpendapat bahwa akal dan wahyu bisa saling melengkapi dalam mencari kebenaran. Adapun tokoh filsafat Islam ialah Al-Farabi, Ibnu Sina, Imam Ghazali, dan Ibnu Rus, dan juga Mulia Sadra. Adapun pemikiran Islam seperti Al-Farabi, ia menyatakan menyetensis filsafat Yunani terutama Plato dan Aristoteles dengan ajaran Islam dan mengembangkan teori tentang masyarakat ideal dan peran filsafat dalam kehidupan berbangsa. Sedangkan Ibnu Sina, ia berpikiran bahwa mengembangkan teori metafisika dan epistemologi dengan menggabungkan Aristoteles dan Neoplatonisme. Pemikirannya tentang eksistensi dan eksistensi sangat berpengaruh. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.